Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Loksat dengan NPM 201506157 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai pertanyaan dan jawaban tentang materi teori bahasa dan automata, di mana video ini ditujukan untuk pemenuhan UTS teori bahasa dan automata. Jadi di sini telah ada 20 soal. Dimana soal yang pertama yaitu pertanyaannya adalah ada berapa macam tingkatan bahasa pemrograman. Nah, jadi bahasa pemrograman itu terdapat 3 tingkatan, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Dimana perbedaannya itu tingkat rendah itu contohnya itu adalah bahasa mesin. Nah, disebut rendah karena bahasa ini sulit dimengerti oleh manusia. Kenapa sulit dimengerti? Karena isinya ya hanya kode biner saja, yaitu terdiri dari bit 0 dan 1. Jadi kita tidak dapat memahami apa itu. Jika kita berusaha memahaminya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian ada bahasa tingkat menengah. Nah, ini adalah bahasa pemrograman yang berada satu tingkat di atas bahasa mesin, namun belum sepenuhnya dapat dimengerti oleh bahasa manusia. Nah, contohnya adalah bahasa assembly. Kemudian bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang digunakan yang sudah mendekati bahasa yang dimengerti manusia. Contohnya itu bahasa Python, C++, Java, dan lainnya. Nah, yang kedua, ini masih berkaitan dengan sebelumnya, kan ketika membuat program dengan bahasa manusia, bagaimana mungkin mesin dapat mengerti apa yang diketik oleh programmernya. Nah, jadi untuk mesin dapat memahami apa yang kita inputkan, apa yang kita ketik, maka mesin tersebut membutuhkan penerjemah. Di sini kata kuncinya adalah penerjemah. Nah, penerapan teori bahasa dan automata ada dalam teknik penerjemahan ini, atau yang biasa dikenal dengan istilah teknik kompilasi. Penerjemah tersebut adalah compiler atau interpreter. Jadi biasanya ketika mengoding terjadi proses mengcompile file terlebih dahulu, kemudian merunnya, baru muncul programnya. Nah, disitulah terjadi proses kompilasi di mana kode-kode yang kita ketik dirubah oleh compiler menjadi bahasa mesin, yaitu menjadi kode-kode biner. Dan pada penerapannya ini, teknik tersebut disebut teknik kompilasi. Nah, yang selanjutnya, jadi apa itu pengertian dasar dari teori bahasa dan automata? Jadi teori bahasa ini membahas mengenai bahasa formal, ya terutama untuk pemrosesan teks dan kepentingan compiler. Nah, selanjutnya automata. Nah, automata ini merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, di sini yang perlu diketahui apa itu mesin abstraknya. Jadi sesuai dengan kata abstrak, yaitu bentuknya tidak dapat didefinisikan atau tidak dapat didefinisikan. Jadi bentuknya bisa seperti misalkan contohnya bentuk kotak. Ya, bentuk kotak dapat didefinisikan bagaimana bentuknya, itu memiliki 4 sudut. Nah, sedangkan kalau abstrak ini dia bentuknya tidak dapat didefinisikan atau sulit. Nah, jadi automata ini mesin abstrak yang menyerupai fungsi-fungsi matematika dalam sebuah komputer, di mana mesin ini juga dapat menerima input, memprosesnya, kemudian menghasilkan output sesuai algoritma atau prosedur yang dibuat. Nah, diambil contoh mesin abstrak ini adalah mesin minuman atau bisa vending machine. Nah, jadi mesin abstrak ini juga bisa dianggap seperti software, kan? Software tidak terlihat bentuknya abstrak. Nah, jadi ketika cara kerja dari vending machine itu ya, pertama dia menerima inputan pilihan minuman dari pembeli, kemudian menerima uang yang dimasukkan, dan kemudian mengecek jumlahnya. Nah, apabila sesuai maka akan dikeluarkan minumannya. Jadi itu dapat disebut dengan salah satu contoh mesin abstrak atau automata. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada apa itu simbol terminal dan non terminal. Nah, simbol-simbol ini nantinya akan banyak digunakan dalam teori bahasa dan automata ini.
Jadi simbol terminal itu merupakan simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Nah, contohnya adalah simbol A besar. Nah, A besar ini misalkan dapat diturunkan menjadi BC. Nah, sedangkan simbol terminal ketiga yang tidak dapat diturunkan. Nah, yang termasuk tidak dapat diturunkan yaitu adalah huruf kecil A, B, C kecil, kemudian simbol operator, simbol tanda baca, dan string yang bercetak tebal seperti if dan else. Nah, berarti apa itu terminal? Berarti itu adalah kebalikannya, di mana simbol ini bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non terminal lainnya. Nah, contohnya adalah huruf alfabet yang besar, kemudian ada huruf S yang digunakan sebagai simbol awal. Selanjutnya itu ada apa itu tata bahasa. Tata bahasa ini grammar, dan sebutkan tata bahasa menurut Chomsky. Nah, jadi Chomsky ini dia mempunyai aturan-aturan grammar yang banyak digunakan dalam mesin otomata. Nah, jadi grammar atau tata bahasa ini merupakan kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan. Nah, di mana aturan-aturan ini Chomsky mempunyai 4 aturan atau 4 tingkatan grammar. Nah, yang pertama yaitu unrestricted, context sensitive, context free, dan regular. Nah, yang selanjutnya ada apa itu FSA. Nah, jadi FSA ini merupakan mesin abstrak. Jadi dia, FSA ini finite state automata, di mana dia merupakan sistem abstrak yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Dan mekanisme kerjanya ini banyak diterapkan pada analisis leksikal, text editor, dan komunikasi jaringan, di mana analisis leksikal ini merupakan salah satu bagian dari proses penerjemahan. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada di sini ada graph finite state automata, contoh grafnya. Kemudian ada simbol-simbol. Nah, di sini apa itu arti simbol-simbolnya? Nah, yang pertama itu ada initial state, di mana dia ditandai dengan busur tanpa asal, maka di sini adalah final state-nya. Initial state atau state awal, dia state-nya adalah event. Kemudian ada lingkaran. Nah, setiap lingkaran, bentuk-bentuk lingkaran ini dia merupakan state atau state. Kemudian ada label. Nah, label di sini merupakan nama state-nya, di mana untuk state yang pertama ada namanya event, dan kemudian ada state out atau ganjil. Nah, kemudian yang selanjutnya ada busur. Busur panah ini merupakan transisinya atau dia menunjukkan arahnya kemana perpindahannya ketika dia diberikan input. Nah, selanjutnya ada label di busurnya, ya sesuai yang telah saya bilang tadi, label di busur ini merupakan input. Berarti di sini inputnya 1, maka dia akan ke out. Kalau inputnya 0, dia akan tetap berputar ke out. Nah, kemudian ada lingkaran ganda, di sini merupakan final state. Nah, di sini dia terdapat 2 buah garis lingkarannya, berarti dia di sini adalah yang merupakan final state. Nah, selanjutnya di finite state automata ini terdapat tupel-tupel. Nah, jadi FSA ini dapat dinyatakan dalam 5 tupel, di mana di sini ada Q yang pertama. Q ini merupakan himpunan state. Jadi himpunan state-nya misalkan di sini tadi adalah event dan out. Kemudian ada sigma, himpunan simbol input misalkan 1 dan 0. Kemudian ada fungsi transisi yang berpindahnya. Kemudian ada juga state awal di sini. Misalkan state awal itu adalah event. Nah, kemudian ada F atau himpunan akhirnya atau final state-nya. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang tadi graph finite state-nya dinyatakan dalam bentuk tupel. Nah, ini seperti yang sempat saya sebutkan sebelumnya, di mana untuk Q atau himpunan state-nya dia ada out dan event. Kemudian ada untuk himpunan inputnya ada 0 dan 1, state awalnya adalah event. Kemudian untuk final state-nya adalah out, di mana transisinya di sini adalah ada 4 transisi. Di sini dapat dilihat ada 4 panah. Yang pertama, ketika berada di state event dan diberi inputan 0, maka akan menghasilkan state event. Nah, dapat dilihat di sini. Ketika dia berada di event, diberi inputan 0, dia tetap ke event, tetap ke dirinya.
Sedangkan ketika diberi input 1 maka dia akan berpindah state. Nah, yang selanjutnya di sini ada mesin FSA pengecek parity bit ganjil. Nah, pertanyaannya apakah input string 110 dan 1001 dapat diterima? Yang pertama adalah 1101. Maka di sini dapat langsung dilihat 1101 berarti dari event ke 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 0. 1101 salah. Ulangi dah 1. Oh ya, 1 1 berarti dia alurnya adalah 1 1 kemudian 0 1. Nah, dia berada di out berarti dia berada di final state berarti untuk 1101 dia diterima. Nah, sedangkan untuk 1001 misalkan yang kedua adalah 1001. Maka dari event 1 di sini 0 0 1. Nah, karena tidak berada di final state maka untuk inputan 101 tidak dapat diterima oleh mesin ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada masih sama, apakah mesin ini dapat menerima inputan BA-BA dan ABB. Nah, misalkan langsung bisa dicoba. Misalkan BA-BA. Di sini B A B A, maka tidak dapat diterima. Selanjutnya misalkan jika ABB A B B, nah berada di final state maka string ABB dapat diterima sedangkan string BA-BA tidak dapat diterima. Nah, selanjutnya di sini terdapat string manakah yang bukan kemungkinan dari ekspresi reguler dari AB asterik CC. Nah, di sini jawabannya adalah yang A B C C. Nah, kenapa begitu? Karena dapat dilihat di sini terdapat simbol asterik. Nah, simbol asterik ini artinya apa? Ini dia bisa lebih dari satu, di mana dia berhubungan dengan B, karena dia setelah B. Nah, maka B ini dia lebih dari satu. Nah, jika dilihat untuk yang pertama di sini sama A-nya 1, CC-nya tutup 2 dan B-nya 1. Nah, kalau yang B ini B-nya bisa 3. Nah, di sini benar. Kemudian untuk yang D di sini tidak ada B-nya karena ada asterik di sini jadi dia bisa ada atau bisa banyak. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini A-nya ada 3. Nah, di sini yang salah. Berarti dia yang bukan merupakan kemungkinan. Nah, ini masih sama. Selanjutnya ada, ini asterik tadi bisa muncul hingga berkali-kali. Jadi kemungkinannya 0 hingga N. Kemudian ada notasi tambah atau plus yang berarti atau. Kemudian string manakah yang bukan merupakan kemungkinan dari ekspresi reguler 0 plus 1 0. Nah, di sini jawabannya adalah yang A. Mengapa? Karena di sini pertama-tama yang dalam kurung dulu, jadi dia bisa bermuncul 0 atau 1 dan kemudian 0 atau 1 ini bisa berjumlah banyak atau tidak ada sama sekali. Nah, berarti yang kalau yang B ini dia benar karena sudah ada. Kemudian untuk yang C dia benar karena di depannya bisa 1 dan untuk yang D juga benar karena dia di depannya bisa 0. Nah, yang salah ada yang A karena 0 di setelah asterik ini hilang. Nah, yang selanjutnya itu nomor 14. Di sini input manakah yang menyebabkan mesin menghasilkan output akhir di out. Misalkan kita coba yang pertama yaitu 110 101. Berarti yang pertama itu 1 0 0 1 1. Berarti langsung benar yang pertama dan yang lainnya adalah bukan. Selanjutnya input manakah yang menyebabkan mesin berakhir di output genap. Output berakhir di genap berarti di event. Berarti dia tidak dapat diterima. String manakah
Misalkan kita coba yang B. B berarti 0, 1, 1, 0, 0. Maka dia tidak dapat diterima karena tidak berhenti di out. Nah, jadi kan ini tadi pengecek parity ganjil, berarti dia benar kan? Dia merupakan genap karena berhenti di event. Nah, di sini benar. Nah, di sini sebenarnya ada terlihat di mana jika dia bit satunya berjumlah ganjil, maka dia akan berhenti di out. Sedangkan jika bitnya berjumlah genap bit satunya, maka dia akan tetap di event. Nah, yang selanjutnya itu ada simbol-simbol string. Di sini ada untuk W itu Atera dan C kosong. Maka berapa panjang stringnya? Nah, di sini langsung dapat dilihat. Dimana di Atera ini ada 5 huruf dan di C ini tidak ada. Berarti untuk W ini panjang stringnya 5 dan C adalah 0. Nah, selanjutnya yang manakah yang merupakan fungsi transisi dari tabel tersebut? Ya kan yang dicek yang pertama yaitu ketika dia di state Q0 kemudian diberi input A, maka hasilnya adalah Q0. Nah, di sini benar, yang A benar. Misalkan yang dicoba yang B, ketika dia berada di Q0 diberi input A, maka di sini hasilnya Q1. Nah, di sini tidak benar karena di tabel transisi dia hasilnya adalah Q0. Yang sudah pasti yang benar adalah yang A. Nah, yang selanjutnya di sini gambar di bawah ini termasuk FSA jenis apa? Nah, jadi dia termasuk deterministik FSA. Kenapa begitu? Karena dari suatu state hanya dapat tepat menuju satu state lain. Nah, di sini kan tidak ada yang misalkan ketika diberi input B dia ke Q1 dan Q2. Nah, tidak ada yang begitu. Jika inputnya B ya dia ke Q1 sudah jelas. Jika inputnya A dia ya Q0. Tidak ada yang jika inputnya A ke Q0 terus diberi input A lagi. Ada transisi yang bisa ke Q1. Nah, yang selanjutnya pada gambar di bawah ini manakah transisi yang dapat diterima oleh yang input ini. Nah, di sini sudah ada jawabannya yaitu BAA. Mungkin dapat langsung dicoba. ABA, misalkan di sini A pertama, A kemudian B, kemudian A, kemudian kembali B, habis itu A dan A. Nah, berarti tepat di final state, maka dia dapat diterima. Nah, yang selanjutnya contoh yang menyalahi aturan produksi tata bahasa konteks sensitif grammar menurut Chomsky. Nah, yang salah di sini adalah yang A. Kenapa begitu? Karena jumlah di sebelah kirinya itu dia lebih besar di luas kanan. Padahal aturan produksi yang dimilikinya itu yaitu adalah luas kiri kurang dari atau minimal sama dengan luas kanannya. Jika yang B di sini luas kanannya sama atau yang ini bisa lebih besar, yang C lebih besar yang kanan, yang B sama ukuran. Sedangkan yang A ini dia lebih besar yang kiri. Ya mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.